Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya dalam konten saya ini akan memuat dan menyampaikan yang akhir-akhir ini ada berita yang sedikit kurang mengenakkan, tetapi memang tugasnya berat, yaitu melaksanakan tugas negara ya di bidang pengawasan hukum, yaitu yang dilakukan oleh Bea Cukai ya. Berita-berita yang kurang bagus tapi tidak mengapa, itu ya. Risiko tugas tetapi harus bertanggung jawab, yaitu berita yang viral di Bandara Soekarno-Hatta, di mana petugas Bea Cukai di situ tugasnya adalah menarik pajak cukai terhadap orang yang mau ke luar negeri dan orang luar negeri yang mau masuk ke Indonesia, yaitu pajak yang diterapkan terhadap barang bawaan apa saja sesuai dengan peraturan perundangan ya. Tugas Bea Cukai itu apa saja ya? Kalau kita melihat fungsi Bea Cukai di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan ya, bahwa Bea Cukai bertanggung jawab kepada Menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan ya, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai. Tugas di bidang pengawasan ya, fungsi daripada Bea Cukai ini secara optimal dilakukan di tiap-tiap bandara, di tiap pelabuhan laut ya, terhadap perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan rokok yang menerapkan cukai rokok ya. Misalnya suatu ketika telah terjadi, dan saya sebagai orang lawyer pernah nangani kasus di mana seorang Bea Cukai menangkap pelaku yang mengedarkan cukai asli tapi palsu ya. Sudah ditangkap, kemudian diserahkan jaksa. Setelah P21, setelah disidik ya dari Bea Cukai, serahkan jaksa, kemudian P21 diajukan ke persidangan di pengadilan negeri di suatu tempat ya. Kemudian disidang dan diputuskan dan dimasukkan hukuman penjara ya. Jadi petugas Bea Cukai itu ya gampang-gampang mudah ya. Juga menurut saya, pandangan saya, apa yang dilakukan sebagai tugas pengawas hukum di bidang bea masuk dan keluar dan cukai ini tidak mudah, karena yang dihadapi tugas Bea Cukai ini adalah mengumpulkan pajak dari masyarakat, baik pendatang maupun mau keluar negeri ya. Ini dia mengumpulkan uang yang diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai anggaran yang dimasukkan ke dalam kas negara ya. Bahwa Bea Cukai ini dalam tugasnya selalu ya 24 jam, dan Bea Cukai ini tugas bukan angkatan, tetapi karena tugasnya itu berat juga dipersenjatai ya, punya senjata ya.
Selanjutnya, bahwa tugas pemeriksaan bea cukai ini memeriksa barang-barang penumpang masuk dan keluar kapal laut, kapal udara, dan pengawasan cukai rokok, ya. Karena cukai rokok ini ya sebagai pajak kepada negara terhadap rokok yang dikemas, yang diedarkan di masyarakat. Jadi masyarakat pajak terhadap rokok yang dibeli, dihisap itu sudah ada cukainya. Nah, kadangkala ini pernah terjadi bahwa cukai itu asli tapi palsu, ya, dimasukkan di dalam rokok-rokok, biasanya rokok-rokok yang ilegal, ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi, bahwa Indonesia adalah tertib hukum, ya, dan tertib pajak. Amin. Selanjutnya, apa saja yang dikenakan pajak, ya, barang-barang yang kena cukai itu. Misalnya di bandara, ya, baik itu kapal laut maupun kapal udara, ya, pendatang diperiksa, dibawa, yaitu yang periksa yang sejenis etanol atau alkohol itu kenakan pajak, ya. Sudah ada aturannya, ya. Kemudian tembakau atau rokok atau cerutu ini dikenakan pajak semua, ya, bea cukai, ya, yang menarikin. Kemudian untuk dalam negeri, yaitu semua produk-produk rokok di dalam negeri harus membayar bea cukai, atau yang dalam bentuk pita cukai rokok, ya. Pita cukai rokok, nah ini harus diawasin, karena yang saya sampaikan tadi pernah ada kasus bahwa cukai rokok itu asli tapi palsu. Mudah-mudahan tidak ada lagi ini, ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tertib pajak rokok, tertib membayar pajak barang untuk diekspor, dan pendatang juga sadar pajak untuk yang harus bayar ke dalam negeri. Amin. Selanjutnya, banyak berita pada akhir-akhir ini, petugas bea cukai ini menjadi sorotan di masyarakat, karena kadangkala karena bea cukai itu secara finansial, ya, itu agak lebih pendapatannya menurut saya. Ya, jangan terlalu mencolok dan jangan mengambil yang bukan haknya. Hak negara jangan diambil. Amin, ya. Selanjutnya, kalau bea cukai, ya, pegawai bea cukai itu pegawai negeri, berarti dia tunduk pada aturan pegawai negeri dan dia diawasi oleh atasannya, yaitu Menteri Keuangan, yang memberikan tugas untuk mengawasi juga para pegawai-pegawai di bawah Dirjen Bea Cukai. Selanjutnya, dalam berita di Tempo beberapa dekade yang lalu di Jakarta, barang impor, ya, bea cukai dilaporkan oleh korban atau pelaku di sini, yaitu orang dari mancanegara, melaporkan bahwa dia dimintai uang 25 juta oleh petugas bea cukai, bahwa barang yang dibawa itu barang yang tidak asli, tetapi harganya mahal, ya. Harganya mahal, sebuah tas, ya, ya, yang namanya Hermes, ya. Dia bilang, ini saya beli 16 juta, masa saya dikenakan pajak dan denda
di bea cukai ini 25 juta, terus dia lapor. Kemudian hal ini berkembang dan diadakan penyidikan terhadap kasus tersebut. Jadi petugas bea cukai ini tidak mudah, membutuhkan jiwa mental sebagai petugas bea cukai di bawah Departemen Keuangan. Dia adalah sebagai pengumpul pajak di negara kita di bawah bea cukai, ya, menyebabkan kesejahteraan bagi Indonesia. Semoga saja petugasnya bagus, yang ditarik juga bagus. Era sekarang ini ada era menghindarkan semua perbuatan negara yang berbau korup. Nah, ini harus dihindari semua. Semoga bisa terlaksana. Amin.